kalau kita melihat kasus hukum di Indonesia yang cukup banyak, ada satu kasus hukum yang menjadi sorotan masyarakat. Kebetulan netizen nitip ke saya untuk ditanyakan ke Bapak. Kita udah pernah bahas masalah ini, Pak, mengenai kasus perampasan aset dan pemiskinan Ya, serta ya, hukuman mati. ya, ya, ya. Kemarin saya ke lapas, saya ada ngobrol dengan pihak lapas. Di sini ada nggak tahanan hukuman mati? Ada, saya kaget. Loh, masih hidup? Masih. Loh, kok masih hidup? Gitu kan? Karena konteks berpikir saya kalau Ya. hukuman mati, kok dia masih hidup bertahun-tahun? Saya tanya, kenapa masih hidup? Nunggu surat dulu, Bang, dari kejaksaan. Kalau nggak ada surat dari kejaksaan, eksekusinya tidak bisa jalan. Kami melanggar SOP. Oh, justru saya mikir, lah terus kapan turunnya? Parameternya di mana? Ya nggak tahu, Mas. Tergantung di sana. Lah, ini kan bisa dijadikan alat ini, instrumen ini, ibaratnya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kasus dalam penegakan hukum, hukuman mati di Indonesia itu ada atau enggak, Pak? Ada. 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 Pasalnya ada. Pasalnya ada. Yang dulu ada, yang sekarang ada. Oke. Nah, begini saya jelaskan. Nah, ini. Kalau di dalam hukum pidana yang terbaru, hukuman itu ada 3 jenis. Satu hukuman pokok, itu ada penjara, perampasan harta. Kemudian hukuman pokok ya, penjara, kurungan, pengawasan, kerja sosial. Lalu hukuman yang kedua hukuman tambahan, pengumuman atau pengambilan barang-barang tertentu atau pengumuman hakim tentang kejahatan orang itu, atau larangan misalnya tidak boleh aktif lagi di politik, tidak boleh mendirikan organisasi, tidak boleh punya akun di bank, itu tambahan. Lalu yang ketiga hukuman khusus itu hukuman mati. Ada. Nah, hukuman mati itu untuk banyak hal. Satu, pemberontakan, makar. Iya. Itu ada 3 pasal. Lalu narkoba itu hukuman mati. Pengedar. Korupsi itu hukuman mati. Korupsi juga? Korupsi hukuman mati. Ada kan? Ada. Ada. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada, guys. Jadi hukuman mati ada di itu pasal ada untuk 2, koruptor. pasal Ada. 2. Oke. Jadi dalam keadaan tertentu pelaku tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Oke. Keadaan tertentu itu apa? Kalau korupsi dalam keadaan krisis. Sekarang krisis moneter kita kan. Krisis keuangan kan kita. Iya. Kemudian korupsi dalam keadaan bencana alam. Oke. Ya. Ya minimal ada bencana alamnya di korupsi begitu. Iya. Iya, korupsi dalam dalam keadaan bencana alam nasional itu bisa. Jadi bisa. Bisa kena dong ini Jampitsus. Iya. Kemarin kan ada bencana alam tuh. Bisa. Di Sumatera, iya kan? Nah, iya, itu. minimal sekarang yang bencana alam. Kemudian minimal sekarang kita kan sedang mengalami problem ekonomi sudah lama. Iya. Utang kita banyak. Parameter dolar naik. Dolarnya naik terus. Iya, segala macam. Iya kan? Mau gaji guru nggak bisa, banyak yang dipecati, guru-guru yang honorer itu yang sudah belasan tahun bekerja. Kenapa? Katanya negara nggak punya uang. Lu berarti krisis, Dok. Iya kan? Dengan dalil itu bisa masuk ke sana. Jadi ada hukuman mati. Pertanyaannya, hukuman mati, pengeksekusiannya? Eksekusiannya tergantung kepada Jaksa Agung. Saya beritahu Anda, jumlah terpidana mati yang antri sekarang ini 470 orang lebih. Oh, antri mereka. Iya, artinya menunggu surat mahkamah. Itu dia. Berarti benar kan tadi nunggu surat ini. Nah, dari Kejagung ini nurunin suratnya dasarnya bagaimana gitu loh. Nah, kalau itu sudah campur-campur politik. Oh, campur-campur. Diplomasi misalnya ya. Menteri luar negeri kita dulu waktu kita sering memang kalau mau ada eksekusi menyangkut orang luar gitu, ada permintaan dari pemerintahnya mohon diekstradisi saja, jangan dieksekusi. Iya, ada politiknya. Iya, ada politiknya. Kemudian juga kalau eksekusi gitu